Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya lagi berada di areal pesawahan. Areal pesawahan yang sangat luas sekali ya. Saya lagi melihat padi yang sekarang umurnya baru kalau nggak salah 65 hari ya, 65 hari. Kita lagi ngecek padi, bagaimana tumbuhan padi yang sekarang ini dengan kondisi yang sedang berbuah ya, baru mulai ngisi ini, Nah, pesawahannya luas banget teman-teman, luas banget. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan padi yang baru ngisi ini tidak ada hambatan, tidak ada gangguan ya, sampai kepetik nanti. Kali ini saya lagi berada di areal pesawahan Bapak Karyono ya, alias Bapak Bewok. Sekarang dia lagi mengadakan penyemprotan. Ya, supaya padinya itu tidak terkena hama. Nih seperti ini padinya nih, ini baru macam segini nih. Padinya baru mulai menunduk ya, berarti bertanda padi ini udah mulai mengisi. Ya, sekitaran 15 harian lagi dipanen ya, dipanen. Nih, baru pada mengisi. Ini masalahnya makanya disemprot, ini ada bintik-bintiknya, bintik hitam ya, plek-plek hitam supaya hilang. Supaya nantinya bagus hasil panennya. Kali ini saya lagi berada di pesawahan Bapak Karyono. Nah, sekarang Bapak Karyono lagi ada penyemprotan ya, penyemprotan. Selamat siang Bapak Karyono. Selamat siang. Dengan Bapak Karyono ya. Ya. Sekarang ini padinya udah berumur berapa hari Pak Karyono? 65. 65 hari. Ya. Berarti kalau nyampe ke musim panen petik itu berapa puluh hari biasanya 95. Pak? 95 berarti sekitar 25 lagi ya. 15 hari. 15 harian lagi ya dipanen ya. Sekarang berarti lagi disemprot. Ya. Pakai obat apa ini Pak? Topsin sama Plenum. Oh iya, ini ya. Oh, ini berarti obatnya ya. Ini maaf Pak Karyono, kalau ini fungsinya Plenum buat supaya apa Pak Karyono? Buat bereng. Oh, menghilangkan batang. Penghilangkan bereng ya. Ya. Sama penyegar batang. Ini penggerek batang sama buah. Oh, penggerek batang, berarti penggerek batang itu lalat yang ada di dalam batang. Bukan, supaya besar isinya. Oh, batang itu supaya kuat, kokoh. Ya. Supaya jangan roboh padinya. Ya. Jadi sementara ini penyemprotan 2 macam obat ya. Ya, jangan pakai kontak. Kalau pakai kontak pasti ada bercak hitam. Oh, dalam padi umur segini 65 hari. Harus vitamin. Harus vitamin diusahakan sekarang ya, vitamin supaya mulus, seger, batangnya dan buahnya supaya ngisi gitu. Terus harapan Pak Karyono untuk kedepannya, maksudnya ini kan harapan Pak Karyono padi ini supaya maksimal gimana Pak hasilnya? Hasilnya supaya bobotnya berat ya. Pendapatannya banyak. Makanya saya pakai topsin. Oh, ini topsinnya sama Plenum. Kalau topsin berarti buat batang segar sama buah. Kalau ini buat memberantas hama. Orang ya. Penyegar batang. Mudah-mudahan panennya Bapak Karyono maksimal ya. Ya, amin. Ini luasnya sawah Pak Karyono berapa ratus ha ini? Berapa ribu ha? 2 hektar lebih. 2 hektar lebih ya. Ini warisan dari nenek moyang. Ya. Mudah-mudahan barokah manfaat ya Pak Karyono ya. Amin. Ini ya pemirsa, ini pesawahan yang segitu luasnya. Terima kasih banyak ya Pak Karyono ya. Ya, ini luasnya sekitar 2,5 hektar nih. Sawahnya Bapak Karyono alias Bapak Bewok. Nih. Mudah-mudahan ini panennya maksimal saudara-saudara, teman-teman. Ini di wilayah Desa Payungsari, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang. Yang padinya udah berumur 65 hari, ya sekitar 20 harian lagi kurang lebih ini langsung dipanen ya. Dipanen, padinya udah mulai menguning ya.
udah mulai menguning padinya. Nah, ini cara penyemprotannya teman-teman. Jadi disemprot itu mungkin ini semprotan terakhir nih. Satu, pakai plenum ya, fungsinya supaya menjaga hama wereng ya, bereng kalau kata bahasa Sunda bereng ya. Itu jadi mencegah bereng. Yang topsilnya untuk penyegar atau batang ya. Nah, ini cara penyemprotannya teman-teman. Kayak gini tuh. Kayak astronot ya teman-teman ya. Kayak astronot. Nah, cara penyemprotannya begini teman-teman. Tuh, supaya batangnya kuat, tidak roboh, dan menjaga daripada serangan hama wereng. Buat teman-teman, mungkin teman-teman juga orang tuanya ada yang punya sawah, jadi mudah-mudahan sawahnya yang belum dipanen itu mudah-mudahan tidak ada gangguan dan membuahkan hasil panen yang maksimal ya teman-teman ya. Ini di daerah Desa Payung Sari, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang teman-teman. Nah, aduh, panas-panas juga saya ke sawah ini teman-teman. Biasanya di kantor ini di AC, ini ke sawah, biarin lah. Ini namanya perjuangan ya, perjuangan. Tuh teman-teman ya, padinya udah begini tuh teman-teman tuh. Udah mulai pada menguning ya. Pada menguning. Ini sekitaran kurang lebih 20 harian lagi atau 15 harian lagi dipanen, ini dipotong padinya. Itu yang mudah-mudahan para petani sekarang pada untung ya nyawanya ya. Pada dapat banyak, maksimal panennya ya. Kalau petani subur ya, masyarakat juga subur. Itu pemerintah juga subur. Itu masalahnya kan, kalau memang petaninya nyawanya ada kendala, panennya ada kendala, dia nggak bisa bayar pajak, menunggak pajaknya sama pemerintah. Tapi kalau petaninya subur, masyarakat subur, pemerintah juga subur, alhamdulillah barokah, subur semua ya. Nah, makanya kita semua ayo bareng-bareng berdoa, walaupun yang pejabat-pejabat yang di kantoran, anggota DPR, anggota MPR, kita semua berdoa supaya para petani kita dalam menanam padi atau menanam palawija tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Kalau memang dia panennya maksimal kan bisa buat melunasi pajak. Masalahnya kan walaupun anggota DPR, anggota MPR juga makannya nasi. Kalau para petani panennya gagal, di mana para petani bisa menghasilkan beras, menghasilkan padi? Nah, gitu teman-teman. Kan kalau panennya maksimal, makan kita semua, karena mayoritas orang Indonesia makanan pokoknya kan beras, padi, ya, nasi ya. Jadi sumbernya nasi itu dari beras, sumbernya beras itu dari padi, sumbernya padi itu yaitu dari penghasilan petani. Nah, gitu teman-teman. Kalau penghasilan petaninya kurang maksimal, otomatis terkendala semualah. Gitu. Nah, ini luas sekali teman-teman pesawahan dari di Desa Payung Sari, Kecamatan Pedas ini tuh teman-teman ya. Luas sekali pesawahannya. Tuh. Ini tuh walaupun luas, ini sawah orang semua teman-teman. Aduh, aku mah punya sawah satu mencos juga, ini jarang digarap. Ini luas sekali nih teman-teman pesawahannya. Nah, ini irigasi teman-teman. Irigasi ini yaitu fungsinya buat pembuangan air ya. Jikalau sawah itu pada banjir, kebanjiran, makanya airnya dibuang ke sini.
Namun sebaliknya pula, kalau sawah petani itu kekeringan, kehabisan air karena nggak ada hujan, nah para petani ngambilnya dari air sini teman-teman, dari air irigasi ini. Irigasi ini namanya irigasi apur ya. Irigasi apur ini yang dinamakan irigasi apur. Luasnya ini sekitar berapa, nyampainya ini ke laut Sungai Buntu teman-teman, ke laut Sungai Buntu. Nah ini teman-teman ya, luas banget pesawahannya. Ini ke sawah aja kan bawa kendaraan ini roda 2. Masalahnya kan ini untuk pulang itu kan jauh. Kalau berjalan kaki sekitar 2,5 kilo lah. Makanya para petani yang pergi ke sawah itu membawa kendaraan masing-masing, motor. Cuman hati-hati ya, namanya mau kendaraan kalau ditaruhnya di tanggul-tanggul irigasi itu harus hati-hati. Nah, yang dikhawatirkan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang ada aja orang yang jahat. Makanya kalau naruh motor di tanggul itu harus hati-hati teman-teman. Nah ini motor jagoan ini. Ini motor Jawara Kampung Ucrit ini teman-teman ya, tuh. Motor Jawara Kampung Ucrit. Kali lagi teman-teman, saya lagi berada di lokasi pesawahan Desa Payung Sari, Kecamatan Pedas. Ujungnya juga pesawahan tuh, Desa Payung Sari. Aduh, alhamdulillah. Berkat Yang Maha Kuasa, padi-padi di Desa Payung Sari alhamdulillah sekarang maksimal ya. Walaupun memang belum saatnya dipanen ya, masih berumur sekitaran 65 hari. Ada juga yang masih berumur sekitaran 40 hari karena memang waktu penggarapannya tidak bareng ya. Jadi umur padi itu ada yang 40 hari, ada yang 60 hari, ada juga yang sudah mau dipanen ya, yang duluan nandurnya mungkin itu. Buat teman-teman, coba linknya mana linknya teman-teman. Ini satpam apur nih, buat satpam apur. Ini pesawahan Bapak Karyono yang luasnya kira-kira 2.500 meter. Saat ini Bapak Karyono lagi ada penyemprotan ya, penyemprotan supaya padinya itu hasilnya maksimal. Penyemprotannya pakai 2 obat, yang satu obatnya buat pencegah hama wereng, yang kedua buat supaya pohon padinya sama buahnya itu mulus. Nah gitu teman-teman. Itu. Bang Jack. Bang Dinta. Bang Jack, Bapak Dinta. Selamat siang. Selamat siang Bang Jack, Bapak Dinta. Apa kabarnya nih? Horas. Bener. Semoga sehat-sehat selalu ya Bang Jack sama Bapak Dinta. Ya numpang benghara di Kampung Ucit Bapak Dinta ya, Pak Katik. Numpang benghara di Kampung Ucit tinggal di sawah ya Pak Katik. Nih sawahnya luas banget. Dan saya himbau kepada orang-orang petani-petani yang sawahnya banyak ya, yang hasil panennya melimpah, jangan lupa ya, amanah dari Yang Maha Kuasa. Laksanakan itu rukun Islam yang ketiga. Apa coba kawan-kawan? Rukun Islam yang ketiga apa coba? Itu kan sudah suatu menjadikan kewajiban bagi anda yang mampu, yang punya banyak duit, yang punya banyak padi. Itu kewajiban rukun Islam yang ketiga. Biasanya kalau orang miskin rukun Islam yang ketiga apal, kalau orang miskin. Tapi kalau orang kaya rukun Islam yang ketiga itu dia lupa dia sama rukun Islam yang ketiga. Apa lupa, apa sengaja lupa, apa memang benar-benar lupa, gitu kan. Itu kan kalau menurut aturan, kata ustadz, kata kiai, kalau menurut aturan kalau kita punya sawah
menghasilkan padi itu 10 ton ya. Entah itu per 1 hektar, entah itu per 2 hektar, 10 ton lah dia punya hasil padi. Berarti yang wajib dijakatkan itu 1 ton. Nah, dia menerima itu bawa pulang itu 9 ton, yang 1 tonnya itu buat fakir miskin. Gitu. Cuman semenjak saya ingat, orang-orang yang punya sawah itu nggak pernah menjalankan hal seperti itu, yang namanya zakat itu. Gitu. Ada orang yang bilang katanya, emangnya zakat harus bilang-bilang sama kamu lah. Kalau namanya zakat itu, bos, kata saya kan menurut keterangan harus transparan. Masalahnya zakat itu memang harus diketahui sama sesama. Beda sama sodakoh atau jariah. Sodakoh sama jariah itu kalau bisa orang-orang itu kalau kita sodakoh atau jariah jangan tahu kalau bisa. Tapi kalau untuk zakat, orang-orang itu harus tahu bahwa kita punya harta. Andai kata punya padi 20 ton. Berarti yang wajib zakat itu 2 ton, saudara-saudara. 2 ton itu mutlak hak fakir miskin. Hak fakir miskin, hak anak yatim ya, itu mutlak. Yang 2 ton itu sok kasihkan. Entah itu dikasihkannya sama amil zakat, entah itu mau langsung sama dia ke door to door ya, ke rumah-rumah orang fakir miskin tersebut nih. Aku zakat nih hasil daripada kekayaan aku dalam 1 tahun ini. Ya, itu baru namanya zakat. Kalau untuk sodako atau jariah itu kalau bisa ada peribahasa, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah itu. Jadi kalau untuk sodako atau jariah itu ibarat kata jangan ria. Jangan ria kita itu, jangan ria mentang-mentang kita banyak duit. Kita sodako nih 20.000, 50.000. Digembor-gemborin bahwa aku entah habis sodako, habis jariah. Lah itu namanya bukan ikhlas. Bukan ikhlas, itu pamer, ria namanya. Beda lagi kalau zakat. Kalau zakat itu hak mutlak, wajib. Kalau kita punya padi 20 ton, berarti yang wajib dizakatkan itu 2 ton. 2 ton bagikan sama fakir miskin, sama anak yatim. Nah, menurut keterangan di kitab atau menurut keterangan pada para kiai, para ustadz, kalau orang kaya yang tidak memberikan zakatnya tersebut, hak fakir miskin itu nggak dikasihkan, otomatis dimakan lagi sama dia, itu udah jelas-jelas itu dosanya itu lebih-lebih dari kita yang orang miskin. Nah gitu saudara-saudara. Itu makanya saya sebagai teman cuman memberikan mengingatkan ya kepada orang-orang kaya. Kalau pengen selamat dunia akhirat, cobalah rukun Islam yang ketiga itu alias zakat itu dilaksanakan. Ya dibilang nggak tahu, pan dia sekolahan, dia pesantren, dia berpendidikan, ilmu ada di dia, kekayaan ada di dia. Kalau dibilang kagak tahu, makanya itu kita kan sebagai manusia sama manusia, kita ini kan saudara, teman-teman. Saudara, selama darah kita masih berwarna merah semua rata-rata, itu berarti kita saudara, karena kita satu turunan, yaitu dari nenek moyang kita. Kakek moyang kita itu Kangjeng Nabi Adam, satu turunan. Nah gitu. Jadi cobalah sesama manusia, karena kita satu turunan, kita berbagi. Jangan kita saling iri, jangan kita saling hujat, jangan kita saling bertengkar, karena kita saudara, teman-teman. Itu. Nah, apalagi tadi ngomong-ngomong masalah zakat, itu kan wajib, makanya gitu di Al-Qur'an atau di kitab dianjurkan zakat, diwajibkan zakat, karena kita saudara. Kita harus membantu sesama orang yang tidak mampu. Hidup ini jangan sendirian, teman-teman. Hidup mau kemana sih? Hidup itu kan mau paling yang tujuan kita kan mati, meninggal. Kalau kita meninggal, apa yang dibawa sama kita selain daripada amal perbuatan kita? Betul apa betul? Coba kalau kita mati walaupun kita kaya, apa yang dibawa? Entah itu motor, mobil, emas, dan nggak bakal dibawa. Yang dibawa itu amal perbuatan kita. Salah satunya amal itu tadi zakat. Zakat salah satunya itu yang insya Allah kalau kita meninggal itu ke bawah mati. Sekarang kan ada saya pernah dengar cerita ada orang kaya meninggal sampai yang nyolatin, yang ngikut nguburin,
yang datang ke situ, yang layat, dikasih amplop, ada yang 150, ada yang 200, dengan alasan itu apa namanya, buat bakal yang meninggal itu, kalau bahasa Sunda itu namanya uang selawat ya. Itu percuma saudara-saudara, percuma, itu nggak ada arti. Kalau memang mau sodako, mau zakat, selagi kita masih hidup, kita punya harta segini nih, sisihkan buat anak yatim, sisihkan buat yang fakir miskin. Ya, begitu saudara-saudara. Itu jangan kita udah meninggal baru kita sodakoh, kita zakat, itu percuma, nggak ada arti. Makanya saya himbau kepada orang-orang kaya nih, yang banyak yang sawahnya banyak nih, orang-orang kaya. Kalau mau zakat, mau sodakoh, mumpung lagi hidup. Coba kalau udah ajal tiba, kapan ada kesempatan buat zakat lagi? Itu paling kekayaan kita yang ngurusin paling anak-anak cucu kita. Tuh, belum tentu kan dipakai jalan benar, dimanfaatin, belum tentu kan harta kita. Kita pulang cuman bawa kain putih doang saudara-saudara. Iya, itu kita saya juga ya, maaf, ini kan lagi sharing, lagi sekedar mengingatkan kepada saudara-saudara yang barangkali lupa dalam menjalankan amanah dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini sharing aja. Oh, ini banyak sekali nih yang nonton ya. Selamat siang saudara-saudara, teman-teman aku semua. Saya Satpam Apur ini. Makanya saya ya dijulukin Satpam Apur. Ini kan ini ragasi Apur saudara-saudara nih. Ini satpamnya saya ini, keamanan di Apur. Jurig memedi itu urusan saya. Urusan saya jurig memedi itu saudara-saudara. Kalau ada jurig memedi ngamuk-ngamuk itu ya saya urusannya. Itu. Jadi kalau ada jurig memberi mau apa-apa, rekomendasi dulu sama saya, konfirmasi dulu. Nah, makanya saya dijulukin Satpam Apur. Buat siapa-siapa ini, dibuka dulu kacamatanya ya, nggak kelihatan nih yang hadir. Bang Gogon dari Purwakarta. Wih, Pak Satam, Bapak Salih Abdul Salih, Al Bayuri ya, Al Bayuri Bapak Salih. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Nah, semoga kita semua dikasih sehat selalu ya. Kalau kita sehat selalu, karena pokok utama kita sehat dulu kawan. Kalau kita udah sehat, badan kita sehat, kita mau aktivitas apapun kita jadi. Nah, walaupun kita peribahasanya makan nasi sama garam aja, kalau kita sehat enak aja tuh teman-teman ya. Coba kalau kita lagi sakit, walaupun banyak duit, Bang Gogon ini banyak duit ya, dagang ayam, setiap hari makan sama ayam. Tapi kalau badannya lagi sakit, mana enak makannya itu, Bang Gogon ya. Tapi kalau posisi kita lagi sehat, makan nasi sama garam aja, sama goreng terasi, wah nikmatnya luar biasa. Nah itu makanya wajib kita syukuri, patut kita syukuri teman-teman. Sehat itu mahal teman-teman. Dibandingkan sawah yang luas ini teman-teman. Sawah luas ini dibandingkan harta benda yang kita punya, sehat itu lebih berharga daripada harta. Walaupun sawahnya banyak, emasnya banyak, uangnya banyak, kalau nggak sehat, apa sih yang mau kita harapkan? Itu harapan apa yang kita hadapi kalau kita lagi sakit, berarti ujung-ujungnya kalau memang udah takdirnya sama Yang Maha Kuasa, paling umur kita diambil, pulang bawa kain kapan doang. Tuh makanya kita selagi kita sehat, kita patut kita syukuri teman-teman. Kita dikasih napas panjang, dikasih sehat, udah alhamdulillah banget teman-teman. Coba bayangkan teman-teman, kita kan sehat ini kan gratis dari Yang Maha Kuasa, dikasih sehat itu. Coba kalau kita sakit pakai oksigen di rumah sakit, beli oksigen satu botol itu berapa duit teman-teman? Kalau satu oksigen itu habis 1 minggu. Kalau oksigen itu satu botol habis 1 minggu, kalau umpamanya kita di rumah sakit kita sebulan, berapa puluh juta kita beli oksigen buat napas kita. Lah ini mah kita dikasih napas sama Yang Maha Kuasa, napas panjang, napas sehat. Masa kita nggak bersyukur? Nah itu. Makanya orang yang tidak bersyukur itu musyrik, dosa. Itu dosa. Kita dikasih sehat, dikasih napas sama Yang Maha Kuasa, tapi kita tidak menjalankan perintah Yang Maha Kuasa. Contohnya begini teman-teman, kita punya anak,
setiap hari kita ngasih duit sama anak, anak minta duit terus sama kita. Dikasih kan namanya kita sama anak. Namanya uang mah dikasih, makan dikasih. Tapi anak tersebut kalau perintah ke warung atau pindah kerja apa nggak mau. Siapa yang jengkel teman-teman? Siapa yang nggak jengkel? Pasti jengkel kan? Nah yang maha kuasa itu juga seperti itu mungkin barangkali. Cuman yang maha kuasa kan maha adil, maha rohman, maha rohim. Cuman kitanya ini harus bagaimana? Tuh, kita itu kalau kita tidak melaksanakan perintah yang maha kuasa berarti kita jolim, kita hianat. Karena kita sudah dikasih sehat, sudah dikasih harta benda, sudah dikasih istri yang cantik, sudah dikasih napas panjang, tapi kita nggak bersyukur. Nah, itu orang yang tidak bersyukur itu namanya munafik, iri. Ya, orang yang tidak bersyukur itu. Makanya kita harus bersyukur ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada para dermawan-dermawan, para orang kaya yang hartanya banyak, jangan lupa ya, jalankan dan lakukan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Nah, saya sendiri nggak zakat, makanya masalahnya apa yang harus saya zakatkan karena saya memang nggak punya. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun saya orang nggak punya, rezeki mah tidak dihilangkan dari yang maha kuasa banyak. Ya minimal aku bersyukurlah. Aku bersyukur udah dikasih napas panjang, udah dikasih rezeki tiap hari mengalir. Walaupun saya sendiri belum bisa melakukan yang namanya wajib zakat. Nah, wajib zakat karena memang penghasilan saya nggak sebanding orang-orang kaya. Sebanding orang-orang kaya. Jadi teman-teman, terima kasih sekali buat teman-teman yang ikut live sama saya bersama Satpam Apur ya di channel Odoy 86. Terima kasih banyak. Di lain waktu dan kesempatan yang sama kita kembali lagi, jumpa lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.